Lewat video ini, saya Imade Asina akan melanjutkan pembahasan tentang konduksi tuna satu dimensi. Nah, segmen video ini merupakan serial dari video sebelumnya dan akan fokus tentang komposit dinding datar. Adapun tujuan dari pembelajaran pada segmen video ini dapat menentukan laju perpindahan panas pada sistem komposit dinding datar, dan yang kedua adalah dapat menentukan distribusi temperatur pada dinding komposit. Nah, inilah datar tersebut. Contoh sistem dinding komposit. Jadi dinding komposit jadi ada berapa lapis? Jadi ada 3 layer, 3 lapis, material A, material B, dan material C. Di sebelah sisinya ada aliran fluida panas, dan sebelah sisi kanannya ada aliran fluida dingin. Dengan demikian, ketika kondisi steady, maka akan terjadi aliran panas dari kiri ke kanan dengan profil temperatur sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini. Nah, untuk laju perpindahan panasnya sudah tentu di konveksi, kita dapat tuliskan hubungan ini, jadi suku ini. Nah, yang konduksi di A, terus di B, dan di C, terus nanti juga ada hubungan konveksi di sisi kanan. Dengan hubungan yang serupa dengan hubungan ini, di mana TS4 dikurang T tak hingga 4 dibagi 1/H4A. Nah, berapa laju perpindahan panas untuk sistem ini? Nah, juga kita bisa tuliskan dalam bentuk lain, jadi Qx sama dengan UA kali delta T. Delta T keseluruhan, di mana UA ini koefisien perpindahan panas keseluruhan, A itu luas permukaan bidang yang tegak lurus dengan arah aliran panas. Nah, juga kita bisa tulis dengan bentuk tahanan termal totalnya, sehingga merupakan jumlah dari tahanan tadi. Dengan demikian juga sama dengan delta T dibagi Q sama dengan 1/UA. Jadi UA ini besarnya sama dengan 1/R total. Nah, jadi ini hubungan U kita bisa tulis dalam bentuk hubungan tahanan termal total, sehingga sama dengan U sama dengan 1/R total dibagi A. Nah, terus ininya setelah kita lakukan masukkan semua hubungan yang lain, kita sederhanakan bisa diperoleh hubungan seperti ini. Nah, bagaimana untuk sistem komposit, di mana sistemnya ada yang bentuknya, misalkan kalau Anda perhatikan dinding rumah dengan batu bata, sehingga ada lapisan pada luarnya, ada lapisan yang uniform plesteran, nanti ada dalamnya itu ada batu bata dan adonan perekat, terus berikutnya ada lapisan plesteran. Nah, dengan demikian bisa gambarnya jadi seperti ini. Jadi ini EGFH. Nah, ini adalah medianya, media dengan sifat yang beda, sehingga ada KE, KF, KG, KH. Nah, untuk tahanan termal ini memang ada secara umum, Anda sudah belajar di listrik, tahanan termal sebenarnya kita seri, maka tahanannya dijumlahkan ketika paralel, sepertahanan total sama dengan jumlah dari sepertahanan masing-masing tersebut. Jadi ada seper-R1, seper-R2, tambah dan seterusnya sampai seper-N, seper-Rn. Nah, pendekatan untuk ini, kita bisa pendekatannya, kita anggap ini kasus ini adalah, jadi kita anggap temperatur ini sama, isotermal. Ini isotermal. Dengan demikian, maka kita bisa gambarkan rangkaian termalnya seperti ini. Atau juga kita bisa anggap yang di bidang ini adiabatik.
sehingga jadinya dapat tahan thermal seperti ini. Nah, dari sini kalau kita anggap asumsinya ini, maka kita bisa ngitung tahan thermal totalnya berapa, sehingga total, atau dengan cara ini. Nah, nanti Anda coba buktikan apakah nilai ini, total ini dengan ini, apakah samakah. Coba Anda lakukan suatu perhitungan. Kalau secara dengan simul-simul ini Anda bisa buktikan sama, jadi untuk berbagai kasus hasilnya sama. Nah, kalau tidak, jadi untuk berbagai kasus hasilnya tidak sama. Memang dengan pendekat ini beda, sudah tentu kalau untuk kasus ini, Anda mencari temperatur ini dengan ini tidak sama. Temperatur ini dan ini. Nah, di kasus ini, temperatur bidang ini sama. Nah, itu ada bedanya di situ. Nah, ini contoh. Jadi silahkan Anda pelajari. Nah, ini bisa, ini untuk kasus dinding partisi. Jadi ada kayu di pinggirnya, nanti ada juga kayu di sini. Kayu rangkanya. Ini kayu keras di sisinya, di luar. Bisa kalau kita misalkan bisa ada deep block dan lain-lain. Nah, sini ada kaso-kaso. Nah, seperti itu dalam konstruksi di Indonesia. Nah, ini contohnya dengan dimensi seperti ini. Nah, sudah tentu dimensi ini berulang dengan panjang total adalah 6,5 meter. Nah, ini jadi ini 1/10-nya. Nah, dalam milih sistem pun harus kita itu milih dengan tepat sehingga pekerjaan kita mudah. Dengan milih sistem seperti ini, maka ini kan keberulangan 10 kali sama dengan 6,5 meter. Jadi kalau Anda pilih sistem ini, nah tambah repot. Ya, jadi tidak ini. Nanti hubungan 6,5 meternya akan mengalami kesulitan. Nah, sudah tentu dengan cara ini, nanti punya pilihan dalam analisisnya. Nah, kita mempertimbangkan di sini ada not arahnya aliran X ini, panasnya aliran X saja sini. Jadi nggak ada panas yang belok ke sini, itu kan ya. Itu dipertimbangkan nih, considernya seperti itu. Nah, kalau kita pertimbangkan seperti itu, jadi kalau kita anggap, nah seperti itu, jadi ini anggapnya adiabatik kalau seperti itu. Jadi panas nggak ada masuk ke sini. Adiabatik, ya bisa jadi kasus di gambar tadi yang nomor 2 yang kita pilih. Nah, atau bisa jadi kasus A kita pilih kalau kita anggap ini isotermal. Isotermal, kita tidak peduli ini ada panas ke sini atau tidak, gitu. Tapi ini bisa sama. Ya, logikanya harusnya ada panas itu bisa nyusup kanan kiri di sini. Ya, memang dalam prakteknya itu ya berada di antara 2 kasus tersebut, gitu. Tidak persis sini isotermal, juga tidak persis di sini adiabatik. Nah, ini dengan Anda melakukan rangkaian thermal tersebut, Anda jadi cari berapa tahan. Kalau kita anggap kasusnya ini isotermal seperti ini, sehingga ini jadi satu tahanan, berapa nilainya dengan dari sini ke sini ya. Jadi 0,65 ini dikurangan lagi kan ya. Ini 0,65-nya di mana ini? Coba diperhatikan, ini sampai sini ya. 0,65. Nah, ini ada yang ini harusnya nyampe dari sini ya, sehingga nanti 10 kali. Nah, itu coba perhatian bahasanya di sini. Center fiberglass isolation. 40 mili kali 150 mili. 40 mili ini 130 ke sini. 130. Jarak center ke centernya sini. Ini center ke center. Ini ada salah gambar. Ini center ke center. Ini gambarnya nggak tepat. Ini harusnya di tengah-tengah ini. Tengah-tengah ini. Dengan demikian 0,65-nya juga sama dengan batas garis sistem ini yang kita buat.
Nah, kita buat ini. Dengan demikian, anak kita cari berapa tahan termal. Kalau menganggap ini adalah isotermal, jadi ya cukup cari satu tahan termal di sini. Nanti cari tahan termal sepanjang ini dan juga di ini isolator ini. Terus berikutnya di sini. Nah, itulah masukkanlah ke rangkaian termal tersebut sehingga nanti Anda bisa ngitung berapa tahanan termal di sistem ini. Kalau tahan ini ada 10 kali, maka tahan termalnya akan menjadi berapa? Q-nya berapa? Kalau ini 1 Q, maka kalau ini 0,65 supaya jadi 6,5 ada 10 kali, maka Q-nya adalah 10 kali dari ini. Q-nya 10 kali, sementara beda temperaturnya sama, artinya untuk 6,5 meter, maka tahan termalnya adalah 1/10 dari tahan termal hasil hitungan sistem kita ini. Nah, itu jadi perlu diingat logika itu. Nah, bagaimana untuk di sistem komposit? Itu jangan lupa bahwa antara dua material yang kontak itu tidak persis akan semuanya kontak benar. Karena Anda belajar dalam metrologi, itu ada suatu kekasaran permukaan. Nah, ini barangkali di sini ada rongga udara, ini benar kontak, ini ada rongga udara, ini benar kontak. Seperti ini. Sehingga ada tahanan kontak termalnya berapa beda temperatur antara ini dengan yang di sini, di garis ini, material satu dan material yang lainnya. Sehingga ini beda temperatur itu dibagi heat flux. Jadi di sini terjadi penurunan temperatur atau tahanan termal. Nah, inilah disebut sebagai tahan kontak termal. Nah, kita sebenarnya bisa melakukan analisis untuk kasus ini jika berapa yang benar kontaknya, berapa yang tidak benar kontaknya. Dengan hubungan itu kita bisa ubah ke rangkaian termal juga. Satu dengan yang kontak dengan tahanan, benar tahanan material yang padatnya, lagi satu dengan udara. Sehingga nantinya RT double dash ini kita bisa hitung juga dari tahan termal. Nah, itu jadinya perlu kehati-hatian, terutama dalam desain, karena ini juga tantangan tersendiri bagaimana membuat kontak yang sangat baik. Bayangkan ketika ini kontaknya tidak baik, maka akan laju perpindahan panasnya akan turun sangat besar sekali. Kalau untuk alat-alat yang butuh membuang panas dengan cepat, seperti dalam mikroprosesor, maka akan bisa komponen tersebut overheat atau kepanasan. Oleh karena itu, dalam aplikasinya untuk di elektronik itu, di sini celah ini jangan sampai ada celah udara. Sudah tentu permukaannya harus dipoles dengan halus, nanti akan dibantu dengan pasta termal, di mana gel dengan kontak termal yang besar. Nah, ini list dari berapa nilai tahanan kontak. Nah, sudah tentu untuk vakum itu seperti apa. Nah, ini dengan stainless steel kontaknya, tekanan kontak semakin naik tekan kontaknya, maka tahanan kontak termalnya akan semakin kecil. Nah, ini untuk nilai-nilai ini dikalikan 10⁴, hasilnya segini. Nah, bagaimana juga stainless steel. Nah, ini juga tembaga, magnesium, aluminium. Nah, sudah tentu di sini ada suatu treatment permukaan dengan kehalusan tertentu. Dengan tekannya hasilnya seperti ini. Nah, kalau pelida di antaranya diganti, nah ini juga akan mempengaruhi untuk suatu kasus pasangan material. Kalau udara pasti besar, kalau helium nah bisa semakin kecil. Nah, ini untuk pasangan misalkan dengan silikon chip lempits aluminium. Nah, ini tahanan ininya, tahanan kontak termal. Ini aluminium di mana ada celahnya, ini indium foil filler, terus stainless dengan foil filler. Nah, jadi ada beberapa data yang bisa digunakan dalam melakukan analisis sehingga hasil kita lebih akurat daripada menganggap itu kontaknya sempurna. Nah, ini silahkan Anda perhatikan contoh yang kedua ini. Jadi di sini ada sistem komposit
dengan 3 lapis, jadi ada material A, material B, material C. Nah, dari konfigurasi gambar ini, apa yang kita bisa tahu, bahwa kita tahu ininya temperaturnya nggak ada lompatan di sini, artinya tahan kontak termalnya diabaikan. Nah, untuk distribusi temperatur itu, di mana nilai kuantitas termalnya konstan masing-masing anggapan. Nah, ini ada sejumlah pertanyaan yang coba Anda pikirkan, jawab. Yang pertama adalah, apakah di mana atau apakah terjadi pembangkit panas di A, B, atau C? Nah, dari bentuk ini yang mana kira-kira akan terjadinya? Nah, dari skematik ini juga ditanya kondisi 4 itu pada kondisi apa tuh 4? Ini ada lengkung gitu, ini datar di sini. Terus yang ketiga itu besarnya relatif antara ini yang heat flux 2 dengan heat flux 3 ini apa sama atau tidak gitu. Terus besar relatif K-nya antara A dengan B. Ini kemiringannya beda. Yang lebih curam dengan yang lebih landai untuk tebal yang sama dengan luas yang sama, yang mana mempunyai kuantitas termal yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, itulah jadi perenungan Anda untuk bisa menjawab ini dengan benar. Demikianlah video kami, nantikan video-video berikutnya.